Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dan bersyukur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi jamaah salat subuh berahmatullah. Yang kembali bahwa pada pagi ini insyaallah akan ada kajian ibadah subuh yang akan diisi oleh guru kita Ustaz Ahmad Jabir MA. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Untuk itu kami mengajak pada jamaah sekalian untuk bisa bersama-sama tolabul ilmi insyaallah sampai sekitar jam 6. Selanjutnya pada Ustaz Ahmad Zaman Al-Jannah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatul iman, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang kita bisa nikmati saat ini, dan tentunya nikmat terbesar dalam kehidupan kita nikmatul iman wal Islam. Sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai kifarat penggugur atas setiap dosa dan kesalahan kita, serta tentunya sebagai perisai tameng agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perbuatan dosa, kemaksiatan, sekaligus tentu hal-hal yang membahayakan dalam kehidupan kita, apalagi yang membahayakan tentang urusan agama kita. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajaran. Khotimah rahmatullah. Semua yang dilakukan di dalam Islam atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Karena dalam Islam hati itu menjadi sentral. Apabila baik hati tersebut, kata Rasulullah, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan beres. Tapi apabila rusak, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut rusak. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingatlah bahwa sesungguhnya dalam setiap jasad kita, dalam setiap tubuh kita, ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu baik, saleh, beres, maka baik pula ya anggota tubuh lain. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal darah itu rusak, bermasalah, fasadal jasad itu, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut terdampak kerusakan. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati. Nah, di dalam Islam ada kemudian dinamakan dengan tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Tazkiyah itu sendiri secara bahasa itu sama dengan tatahhur, yang artinya bersuci, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah memerintahkan ibadah zakat. Apa kata Allah? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta-harta mereka, sebagian dari harta mereka itu adalah zakat. Tutahhiruhum, dia akan membersihkan ya diri mereka, jiwa mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka.
Dari kalimat tazkiyah itu satu makna dengan tatahhur yang artinya bersuci. Maka zakat dari kata itu juga ya artinya membersihkan atau juga tumbuh berkembang. Di harta yang dikeluarkan oleh kita ya, zakat yang dikeluarkan oleh kita itu tujuannya adalah membersihkan harta kita dari hak Allah yang wajib dia tunaikan. Sekaligus zakat itu an-numu, dia akan tumbuh dan berkembang. Maka tidak ada ceritanya orang yang rajin zakat jatuh miskin. Bapak-bapak mungkin bisa memberikan contoh siapa di antara manusia yang dia rajin mengeluarkan zakat, ya, rutin tentu mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuannya, itu jatuh miskin tidak ada, justru sebaliknya. Contoh-contoh atau kisah-kisah umat terdahulu yang enggan menunaikan zakat, Allah jatuhkan dia menjadi orang yang paling miskin, bahkan ya hartanya ditenggelamkan sebagaimana yang terjadi kepada Qarun. Harta dan Qarunnya sendiri juga oleh Allah ditenggelamkan ke dasar bumi. Makanya zakat itu Allah perintahkan tidak lain untuk kebaikan kita. Hartanya akan tumbuh, akan berkembang, akan menjadi semakin berkah. Ya, ziyadatul khair. Kebaikannya akan terus bertambah pada harta tersebut. Nah, itu makna tazkiyah. Maka kalau disebutkan tazkiyatun nafs, ya, maka artinya penyucian jiwa, ya. Dan salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk membimbing manusia agar memiliki jiwa yang bersih. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 bahwa sesungguhnya Allah mengutus kamu wahai Muhammad kepada kaum yang ummi dari golongan ummi tadi ya, atau dari golongan orang-orang Arab, Jazirah Arab, Quraisy saat itu ya. Tujuannya apa? Untuk membacakan yatslu alaihim ayat, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian wa yuzakkihim, ya, dan mensucikan jiwa. Jadi tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mensucikan jiwa manusia. Baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada manusia itu Alkitab, Al-Quran wal hikmah. Hikmah di sini para ulama tafsir menyebutkan sunnah, ya, atau hadis Rasul, karena dia seiring sejalan antara Al-Quran dengan sunnah. Ini tujuan utama diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam surah Asy-Syu'ara, hanya hati yang bersih, ya, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak ketika kita bertemu dengan Allah. Yauma yanfa'u malu wala yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana sudah tidak lagi bermanfaat, berfaedah harta dan anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menemui Allah dengan hati yang salim. Ya. Para ulama tafsir menyebutkan salim ini adalah hati yang bersih dari segala bentuk kemusyrikan, hati yang bersih dari segala bentuk penyakit jiwa, penyakit hati. Jadi harta itu sudah tidak berguna nanti, Pak. Anak-anak yang kita banggakan, harta yang kita kumpulkan selama ini, yang kita tumpuk selama ini, itu ketika di hadapan Allah nggak bermanfaat lagi, nggak berfaedah, nggak berguna lagi. Justru adalah ketika kita datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang bersih.
Bersih dari kemusyrikan artinya kita mati tetap dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bersih dari ada mati kita tidak memiliki penyakit-penyakit hati. Tetapi memang urusan hati ini urusan yang sangat sulit, Pak. Sebab hati ini diambil dari kata qalbun, nafs juga. Ya, artinya mudah berbolak-balik, mudah berubah-ubah. Sehingga memang kita benar-benar harus menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan hati kita. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub. Wahai yang maha membolak-balikan hati. Ini adalah dalam genggaman Allah. Tsabbit qalbi ala dinika. Teguhkan, tetapkan hatiku dalam agama. Sebab dalam hadis Rasulullah banyak disebutkan orang yang paginya beriman, sorenya sudah kufur gitu. Itu apa? Qalbu. Ya, ada perubahan yang begitu cepat. Atau sorenya beriman, besok paginya sudah kufur. Sehingga kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sholat kita minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ditunjukkan kita sudah kepada al-Islam, lalu ketika sudah di dalam al-Islam, kita minta agar diteguhkan dalam Islam ini. Kita minta agar keimanan kita itu diteguhkan sampai ajal menjemput, sampai kita berpisah dengan dunia ini. Karena tadi yang diterima oleh Allah hanya mereka yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Tetapi khotimah rahmatullah, kita harus sadari bahwa manusia itu oleh Allah sudah diilhamkan, sudah diberikan dua potensi. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah kasih kita potensi itu dua, Pak. Fujuraha, ada potensi maksiat kita. Wa taqwaha, ada potensi kita bertakwa juga. Ini uniknya manusia. Manusia ini makhluk yang unik. Ya. Atau disebut juga makhluk multidimensi. Ketika dia bisa mempertahankan dan terus meningkatkan ketakwaannya, maka manusia, kata Allah dan Rasulnya, bahkan bisa lebih baik dari malaikat sekalipun. Karena ujiannya berbeda, Pak. Kalau malaikat, mereka tidak diberikan nafs. Mereka tidak diberikan hawa nafsu. Tidak diberikan keinginan-keinginan. Mereka cuma punya satu potensi, apa? Taat saja. Dari mulai awal penciptaan sampai nanti kiamat, malaikat itu taat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini potensi malaikat cuma satu. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah sujud dari awal penciptaan sampai kiamat. Dia sujud, enggak mau, sujud saja kepada Allah. Ada yang bertasbih, ada yang tawaf di arasy Allah. Itu saja pekerjaan ataupun aktivitas para malaikat. Tapi manusia tidak diberikan keinginan, syahwat, diberikan nafsu. Ya, yang potensi ini bisa baik, bisa buruk. Ya, ada dua potensi. Tapi malaikat, manusia, makhluk serba dimensi ini, kalau kemudian mereka bermaksiat terus-menerus, maka derajat mereka, derajat manusia itu bisa jatuh sejatuh-jatuhnya, disebut dengan asfala safilin, serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari iblis ataupun binatang melata sekalipun. Artinya pilihan kepada kita gitu. Bisa lebih baik dari malaikat sekalipun, tapi bisa lebih buruk dari iblis ataupun dari binatang. Kan binatang nggak diberikan nafsu, nggak diberikan kalbu, nggak diberikan jiwa. Binatang cuma diberikan dua bekal oleh Allah, insting dan indra, panca indra. Ya,
Artinya kalau sudah terpenuhi dua kebutuhan ini sudah cukup bagi binatang. Ya, instingnya sudah terpenuhi, panca inderanya sudah selesai. Tapi manusia ini kan oleh Allah diangkat menjadi khalifah. Ya, yang itu Allah tidak berikan predikat itu kepada para malaikat juga. Sekarang kita tinggal kemudian memilih. Maka kalau manusia diberikan potensi baik atau potensi buruk, ada kalanya kita taat ataupun ada kalanya kita maksiat. Ini yang membuat keunikan makhluk yang bernama manusia. Maka seseorang yang terus ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia harus terus melakukan pensucian jiwa, tazkiyatun nafs. Ya. Ketika dilahirkan manusia itu dalam keadaan fitrah, suci. Suci dalam hal tauhidnya, artinya tidak menyekutukan Allah. Tuhan yang dia kenal itu cuma Allah. Bayi yang baru lahir, hanya dia belum bisa bicara aja, belum bisa mengungkapkan ketauhidannya. Ya. Tetapi dalam jiwanya, fitrah itulah yang Allah fitrahkan kepada dia. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dengan fitrah itu Allah ciptakan kita. Apa yang dimaksud fitrah tadi? Tauhid. Karena di alam ruh manusia ini sudah ditanya ruhnya itu saat sebelum ditiupkan ke dalam jasad kita itu ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhan kalian? Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Artinya yang menciptakan, yang menjaga, memelihara. Qalu, mereka menjawab, bala, benar, syahidna, kami bersaksi engkau Rabb kami ya Allah. Begitu ruh itu ditiupkan ke dalam jasad di usia 4 bulan, lalu kemudian lahir, dia masih suci, Pak, masih bersih. Yang kedua, fitrah di sini tidak membawa dosa warisan. So, banyak apapun maksiat dari orang tuanya, bapak ibunya, ketika anak kita lahir, itu nggak bawa dosa warisan. Ada konsepsi dalam Islam itu nggak ada istilah dosa warisan. Ya. Di luar agama Islam itu kan ada konsepsi bahwa dosa warisan orang tuanya. Sehingga kemudian harus ada pembaptisan, pensucian, dan lain sebagainya. Di kita nggak ada. Karena fitrah dia. Ya, bersih, suci. Fitrah dalam hal tauhid, dia belum mengenal Tuhan selain Allah. Nanti orang tuanya, pendidikannya, kemudian lingkungannya yang akan membuat dia menjadi Yahudika, Nasranika, Majusika dalam hadis Rasul. Tapi tidak disebutkan jadi Islam. Kenapa? Karena al-Islamu dinul fitrah. Islam itu agama fitrah. Ya. Lalu kemudian tidak membawa dosa warisan. Mohon maaf, walaupun anak itu lahir dari hasil perbuatan zina. Dia tidak menanggung dosa dari orang tua. Ya. Bersih saja, suci saja. Tetapi dalam perjalanan, hati yang bersih, hati yang fitrah ini kemudian akan terkontaminasi dengan dosa. Nah, dosa inilah yang akan menghalangi pertemuan hamba dengan Rabb-nya nanti. Dosa ini yang akan menghalangi seorang manusia kembali lagi kepada tempat asalnya. Apa yang membuat Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga Allah? Maksiatnya. Ketidaktaatannya kepada Allah. Tapi kita ini sekarang sedang berproses untuk bisa kembali lagi. Maka Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi untuk dia berproses ya dengan keturunannya nanti untuk kembali lagi ke tempat asal, yaitu surga. Kalau dilihat dari apa yang terjadi kepada Nabi Adam, yang menghalangi beliau kemudian untuk tetap tinggal di surga Allah sampai Allah mengusirnya apa? Kemaksiatannya. Maka kita ambil benang merahnya, kemaksiatan kita yang akan menghalangi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan kita akan menghalangi kita kembali ke tempat asal kita, yaitu surga, ke tempat asal bapak moyang kita. Maka dalam perjalanannya jiwa ini kemudian nafs ini terkontaminasi dengan dosa. Termasuk juga dengan kemusyrikan, akhirnya ya tadi pendidikan keluarganya, kedua orang tuanya dan lain sebagainya yang membuat dia jadi Yahudi
Nasrani atau Majusi. Dan ketika Rasulullah diutus sebelum Jazirah Arab, orang kafir Quraisy mengenal Islam, jiwa-jiwa mereka itu kotor dengan perbuatan kemusyrikan dan kemaksiatan. Ya. Tapi ketika sudah disibghah atau kemudian diwarnai oleh Rasulullah dengan al-Islam, dengan tauhid, lihat muncullah sosok-sosok seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu anhu. Itu mereka menjadi sosok yang tadinya hatinya penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan dosa maksiat, maka disibghah, diwarnai, dicelup dengan tauhid, mereka berubah menjadi sosok-sosok yang hatinya bersih, ya, jiwanya bercahaya. Itulah para sahabat. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khotimah rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mensucikan jiwa, tadi disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kemudian ayat selanjutnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya, senantiasa mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Nah, permasalahannya bagaimana wasilah mensucikan dan bagaimana orang mengotorinya gitu. Ya. Kita harus mengetahui bahwa wasilah kita untuk mensucikan jiwa kita yang tadi terkontaminasi dengan dosa, ya, dengan perbuatan maksiat, itu wasilahnya tentu dengan ibadah yang Allah perintahkan. Wasilah ataupun sarana media untuk membersihkan jiwa kita itu juga harus dilakukan dengan sarana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan justru sarana yang malah makin mengotori jiwa kita. Ya, ada orang yang ingin mensucikan jiwanya dari dosa, kemudian melakukan puasa mati geni, ya. Puasa setiap hari, Pak, atau dalam Islam disebut wisal, tidak berhenti setiap hari setahun 365 hari. Itu tidak ada dalam Islam. Ya. Maka Rasulullah menyebutkan tidak ada puasa wisal, tidak ada puasa yang tiap hari, enggak. Setiap hari itu cuma Ramadan pun juga cuma 1 bulan. Tapi setiap hari itu 1 tahun penuh, itu enggak ada dalam Islam. Walaupun tujuannya ingin membersihkan jiwa. Ternyata salah. Tujuan ingin membersihkan jiwa, tapi sarana yang dipakai, sarana yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, kotor jadinya gitu. Ya, seperti orang wudhu pakai air kencing kan gitu. Wudhunya memang perintah Allah, tapi pakai air kencing wasilahnya bukan jadi bersuci, Pak. Ya, jadi malah kotor. Ya. Atau dengan cara yang menyimpang lainnya lah, gitu. Ya, tadi dengan puasa, ya, setiap hari, ya. Jadi wasilahnya itu wasilah yang salah, gitu. Ya. Melakukan hal yang memang tidak diperintah. Maka sarana atau media kita untuk tazkiyatun nafs, ya, itu haruslah benar juga. Karena tujuan tazkiyatun nafs cuma 2. Yang disebut dengan takhalli, yaitu membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela. Kemudian tahalli, itu beda huruf kha dengan ha saja. Maknanya sudah beda. Takhalli mengosongkan, membersihkan. Dari kata khalwat, khalwat itu kan bersendirian. Ya. Lalu tahalli, halla mahallahu, artinya mengisi, menempati, mengisi dengan yang terpuji. Ini harus seiring, sejalan. Jangan cuma membersihkan dari sifat-sifat tercela, tapi nggak mengisi dengan sifat terpuji. Ya, ini juga nggak maksimal.
Atau cuman sekedar mengisi dengan hal yang terpuji, sifat terpuji, tapi nggak pernah membersihkan diri dari sifat yang tercela. Ya, ini kayak calon pengantin nggak mandi tapi pengen berhias gitu. Ya, udahlah nggak usah mandi, yang penting berhias. Ya, emang kelihatan berhias dia, tapi belum mandi gitu. Ya, ini juga tidak bagus. Maka harus seiring sejalan antara tahalli dengan tahalli. Kita buang sifat-sifat tercela, tidak terpuji dari jiwa kita, dari diri kita, lalu memasukkan sifat-sifat terpuji ke dalam jiwa kita. Itu yang disebut tahalli dengan tahalli. Ya, bersihkan jiwa kita. Sifat buruk, takabur, ya, iri, dengki dan lain sebagainya, termasuk tentu kemusyrikan. Lalu kemudian masukkan ke dalam jiwa kita itu sifat-sifat terpuji. Jadi secara umum itulah aktivitas tazkiyatun nafs. Ya. Kita bersihkan jiwa kita dari sifat buruk, kita isi jiwa kita dengan sifat terpuji. Ya. Nah, tadi wasilah tazkiyatun nafs haruslah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Tidak bisa kita melakukan atau menggunakan wasilah atau sarana untuk membersihkan jiwa kita dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Puasa, atau ada yang berendam tengah malam, ya, di sungai apa gitu, Pak, berendam. Bukan bersih, malah sakit gitu. Bapak tengah malam coba aja berendam. Di kali mana yang Bapak anggap keramat, sungai mana yang Bapak anggap keramat, berendam gitu. Jam 12 malam sampai jam 3, insya Allah bukan bersih hati Bapak, ya, justru malah menimbulkan penyakit. Nah, ini kan tidak diajarkan di dalam Islam. Padahal sebenarnya wasilah, ya, atau sarana media untuk membersihkan hati kita itu ibadah yang Allah perintahkan. Dan inti dari semua ibadah yang Allah syariatkan untuk tazkiyatun nafs. Intinya semua kepada tazkiyatun nafs. Ya. Contoh salat. Rasulullah contohkan seperti apa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah kalian ada sebuah sungai? Lalu setiap kalian mau masuk ke rumah, kalian mandi di sungai itu sehari 5 kali. Apa kata para sahabat? Tentu kami senantiasa bersih dan wangi ya Rasul. Harum. Itulah sholat kata Rasul. Kan mandi identik kita membersihkan kotoran. Ya, membersihkan bau badan kita. Mengharumkan bau badan kita. Nah, itu diibaratkan oleh Rasulullah, sholat itu seperti itu. Gimana kalau Bapak sehari semalam mandinya 5 kali kan gitu. Itu diumpamakan seperti itu. Ya tentu badan kita bersih ya Rasulullah. Badan kita senantiasa harum. Gimana kalau ditambah lagi dengan sholat sunnah kan? Ya, itu sebenarnya secara tidak langsung kita tidak sadari bahwa sholat itu tazkiyatun nafs. Kelihatannya cuman gerakan fisik kan? Padahal ketika kita menyelami sholat, ibadah sholat itu dengan khusyuk, terasa dalam jiwa kita. Karena khusyuk itu letaknya di dalam hati. Ya, para ulama menyebutkan khusyuk bukanlah kita dengan cara ingin khusyuk itu memejamkan mata kita ketika sholat, atau gerakan kita dibagus-baguskan begitu saja, tanpa hadirnya hati kita gitu, tanpa hadirnya hati dan pikiran kita. Iya, gerakannya sholat, tapi pikiran kita kemana, hati kita kemana kan? Itu nggak akan menghadirkan kebersihan jiwa dan kekhusyuan. Makanya untuk sholat saja ada khusyuk qabla sholat, ada khusyuk fis sholat, ada khusyuk ba'da sholat. Khusyuk qabla sholat apa? Ya kita menunaikan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang akan menghantarkan kita kepada kekhusyuan sholat. Pertama ya tentu dengan bersuci. Ya, tidak akan disah sholat orang yang tidak bersuci kan? Baik itu dengan menghilangkan hadas besar atau hadas kecil, baik dengan mandi besar maupun dengan wudu. Gimana kita mau khusyuk Pak ketika kita sholat?
Kita belum bersuci. Saya tadi kencing, saya tadi kentut. Ya, ini nggak akan hadir khusyuk itu. Atau hal-hal lain yang akan mengganggu ibadah salat kita. Pekerjaan, dunia kita, dan lain sebagainya. Terutama mungkin ibu-ibu. Gimana mau khusyuk kalau sebelum sholat nyalain kompor misalnya. Masak air gitu ya. Atau nanti pikiran kita tuh air matang, takut kering dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada khusyuk fi shalah, yaitu dengan cara kita menghayati setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. As-salatu ad-du'a, salat itu rangkaian doa apa? Dari mulai takbiratul ihram, lalu kita baca doa iftitah dan sampai salam. Coba, tidak ada gerakan kita yang tidak ada doanya di situ. Doa iftitah. Al-Fatihah ada doa juga. Ketika kita ruku ada doa juga. Baca doa juga. Ketika kita i'tidal, bangkit dari ruku, baca doa lagi. Sujud doa lagi, duduk antara dua sujud juga doa, sampai tahiyat awal atau tahiyat akhir pun rangkaian doa. Kita hayati itu, ya. Maka kalau ingin menghadirkan khusyuk, ya kita harus paham bacaan doa-doa tersebut, ngerti apa artinya ini, sehingga kita mudah menyelaminya, menghayatinya, kemudian menghadirkan kekhusyuan. Ketika doa iftitah, ya. Kita baca, kita paham makna dari doa tersebut. Ketika kita ruku, kita paham makna doa ruku ataupun tidak sujud sampai tahiyat. Ya, maka itu akan menghadirkan khusyuk dalam salat. Ya. Sehingga saking khusyuknya Ali bin Abi Thalib pernah terkena panah, lalu meminta kepada sahabatnya yang lain, cabut panah ini dari tubuh saya ketika saya sedang sholat. Ya, karena dalam kondisi itu khusyuknya luar biasa, sehingga rasa sakit pun benar-benar seolah-olah tidak dirasakan. Rasulullah kalau kemudian sedang banyak urusan atau banyak masalah, apa kata Rasulullah kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatkan jiwa kami, ya. Walaupun gerakannya sekilas membuat kita capek, apalagi kalau sholat sunnahnya Rasulullah, ya, sholat malamnya Rasulullah, berdirinya itu berjam-jam, kelihatan capek. Tetapi kalau jiwa kemudian yang ditenangkan, Pak, jiwa yang kemudian dikhusyukkan, itu lama berdiri itu nggak terasa. Ya, kan pernah ada sahabat yang ingin sholat bersama Rasulullah SAW. Di belakang Rasulullah, rakaat pertama Rasul membaca surah Al-Baqarah. Dalam hatinya, sepertinya Rasul akan ruku pada ayat ke-100. Ternyata enggak. Masih husnuzan lagi, sepertinya Rasul akan ruku pada ayat ke-200. Ternyata enggak juga. Tamatlah sampai Al-Baqarah 286. Rasul nyambung surat Ali Imran atau surat An-Nisa. Besok malamnya dia nggak ikut lagi sholat dengan Rasul. Padahal usianya selisih 20 tahun dengan Rasul. Lebih tua Rasul tuh. Tapi ketika, ya, jadi Rasul kalau sholat malam itu nggak banyak, cuma 2 surat, 3 surat. Kan kalau Bapak 11 surat. Banyak kan Bapak? Ya. Cuma Rasul 2-3 surat juga, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa gitu Pak. Kita Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar, At-Takatsur. Ya, banyak memang kalau Bapak 11 rakaat, 11 surat saya. Rasul cuma 3 surat, ya tapi Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Coba ada imam begitu di Masjid Al-Ikhwan, ada enggak jamaahnya? Ya, kira-kira kalau salat tarawih nanti Ramadan tahun depan, ada imam yang kemudian baca Al-Baqarah tarawihnya. Diprotes ibu-ibu. Belum masak sahur nanti katanya. Ya. Tapi apa yang dimanjakan dalam salat? Hati. Jiwanya dibersihkan. Ya. Lalu ada khusyuk ba'da shalah. Khusyuk ba'da shalah itu implementasinya tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang khusyuk dalam salat, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kan dia udah nggak salat nih, Pak. Ya, sudah nggak
ruku, nggak sujud, nggak akan di luar salat. Implementasinya bagaimana dari nilai ibadah salatnya, kekhusyuan salat? Ya tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Karena dia mendapatkan buah dari kekhusyuan salatnya itu, sehingga di luar salat pun dia merasa sedang, kan salat itu diibaratkan juga sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berkomunikasi. Media yang paling efektif untuk kita berkomunikasi dengan Allah, salat. Ya. Media kita untuk meluahkan segala keluh kesah kita kepada Allah, salat. Ya, wajar kalau Rasulullah lagi tertimpa betul-betul urusan. Rasulullah kan urusannya bukan sekedar bisnis saja, Pak, bukan uang duniawi saja. Ini kalau sudah menghadapi kaumnya, sudah berat memikul amanah dakwah ini, maka Rasul minta ke Bilal, azan, Bilal istirahatkan kami dengan salat Rasulullah. Ya. Dan setelah itu beliau tenang, setelah itu beliau kembali bersemangat lagi gitu. Setelah salat itu. Kalau kemudian seseorang menganggap dan memposisikan salat sebagai sarana untuk tazkiyatun nafs. Ya. Demikian juga ibadah saum misalnya, puasa. Itu juga untuk mensucikan jiwa. Ya. Itu untuk membersihkan jiwa kita. Apa buktinya? Kata Rasulullah, orang yang puasa tidak bisa meninggalkan perbuatan dusta, kata kotor dan lain sebagainya, maka Allah tidak butuh puasanya, yang hanya menahan lapar dan haus. Ternyata puasa bukan saja menahan lapar dan haus. Kalau itu sih saudara-saudara kita fakir miskin sering Pak puasa. Mereka bukan puasa karena pengen puasa, tapi karena nggak menemukan makanan setiap harinya, bingung mau makan apa, ya terpaksa jadi nahan lapar dan haus kayak orang puasa lagi gitu. Ya. Tapi tujuan puasa adalah membersihkan jiwa, sehingga ada orang yang hanya puasanya menahan lapar dan haus, Allah nggak butuh, selama puasanya itu tidak mengantarkan dia lebih baik lagi, jiwanya bersih. Ya, kan itu puasa. Tujuannya untuk membersihkan. Maka kenapa di syariat orang terdahulu pun, sebelum syariat Nabi Muhammad, puasa itu sudah ada. Bahkan mohon maaf, di agama yang lain pun ada aktivitas puasa. Karena mereka meyakini puasa itu benar-benar efektif membersihkan satu jiwa kita, jiwa mereka, yang kedua menyehatkan tubuh mereka. Kalau pola puasanya benar, itu benar sehat banget tubuh kita. Karena terjadi detoksifikasi di situ. Pembuangan racun itu. Di saat puasa lambung itu kan istirahat, dan disitulah lambung itu kemudian detox. Dia mengeluarkan sampah-sampah dalam tubuh kita lah. Ya, mungkin lemak lah dan lain sebagainya. Tapi anehnya kita kalau bulan puasa makin gemuk gitu Pak. Kenapa ya? Ya, justru aneh puasa gemuk gitu ya. Karena pola puasanya nggak benar. Gimana habis sahur? Gimana nggak gemuk? Habis sahur tidur, ya numpuk lama gitu kan, lemak itu. Sholat zuhur bangun tidur lagi, nanti bangun jam 4. Terus dia bilang Ramadan tahun ini nggak kerasa. Gimana? Nggak kerasa. Ya, dia puasa cuma 2 jam dari jam 4 sampai jam 6. Ya nggak akan terasa. Nah, pola puasanya nggak benar. Ya, padahal Rasulullah puasa terus saja beraktivitas. Bahkan beberapa peperangan terjadi di bulan Ramadan. Paling besar itu perang Badar. Perang Badar itu di tahun kedua Hijriah. Lalu saat itu juga turun syariat puasa, harus perang dan di musim yang sangat panas sekali. Lalu Badar itu mengarah ke laut. Gimana sih Pak udara di pinggir pantai itu? Panasnya, ya, yang tempat yang dekat dengan laut sudah panas, ya, lokasinya hampir dekat dengan laut. Puasa harus kemudian perang itu kan mainnya fisik gitu, ya. Ini justru
Itulah keberkahan dari ibadah puasa. Jiwa yang dimanjakan. Ya. Demikian juga zakat tadi saya sebutkan di awal. Namanya juga zakat. Satu makna, satu akar kata dengan tazkiyah, membersihkan dan sucikan. Di samping menumbuhkan, mengembangkan harta kita. Lalu ibadah kurban yang kemarin kita lakukan, itu tujuannya seolah-olah kita ngeluarin uang buat beli hewan kurbannya. Padahal sebenarnya yang sampai ke Allah, kata Allah apa? Bukan darah dan dagingnya. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan besarnya hewan kurban kita, bukan. Bukan banyaknya darah yang mengalir, bukan beratnya timbangan hewan kurban kita, bukan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian, dan takwa itu kata Rasulullah hahuna di sini. Dalam hati kita, dalam jiwa kita. Ya. Jadi kalau kita telusuri sarana-sarana untuk mensucikan jiwa kita itu ternyata dari ibadah yang Allah perintahkan. Maka konsekuensi logisnya ketika kita meninggalkan atau jauh dari ibadah, coba terasa jiwa kita kosong, gersang. Ya. Tilawah Al-Quran itu membersihkan jiwa kita. Aktivitasnya kayak sepele, membaca. Ya. Membaca itu kan kemudian aktivitas fisik ya, yang melibatkan mata kita, penglihatan. Tapi langsung sebenarnya dia dampaknya, efeknya itu kepada pembersihan jiwa. Ya. Kalau itu tidak kita lakukan, maka yang terjadi maksiat. Pokoknya ibadah kita tinggalkan, konsekuensinya pasti logikanya maksiat yang kita kerjakan gitu aja. Sebab tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Sekarang kita tinggal memilih potensi mana yang ingin kita kembangkan. Apakah potensi taat atau potensi maksiat gitu. Potensi taat dibenamkan oleh kita, tidak kita lakukan, maka yang muncul dalam kehidupan keseharian kita adalah potensi maksiat terus. Tapi potensi maksiat kita tekan, potensi taat akan muncul. Ya. Maka dalam Al-Quran ada 3 jenis nafsu ya. Ada nafsu al-mutmainnah, nafsu yang jiwa yang tenang. Ya, ini yang memang kita harap. Yang kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan kondisi Allah ridho dan engkau juga ridho. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surga. Jadi nafsul mutmainnah, nafsu yang memang khusyuk, nafsu yang bersih, jiwa yang bersih, hati yang memang selamat dari segala bentuk dosa dan maksiat. Ada yang kedua nafsul lawwamah. Nah ini mungkin kita Pak, nafsu yang ya kadang taat, kadang maksiat, nafsu yang menyesali. Artinya kalau kita masih ada sensor menyesal melakukan dosa, masih bagus. Jiwa kita, hati kita masih sehat. Kalau masih ada sensor itu, yang bahaya ketika sensor ini sudah nggak berfungsi. Jadi berbuat dosa itu santai aja gitu, nggak kayak kita berbuat dosa. Kan banyak ada orang yang seperti itu. Dia berbuat dosa itu udah nggak merasa dosa. Ini sensornya, sensor hatinya ini sudah mati, sudah atau rusak minimal. Ya, ketika perbuatan dosa. Yang lebih parah udah berbuat dosa, udah nggak menyesal, bangga. Nah ini lebih parah lagi. Menyesal enggak sama sekali menyesal. Ditambah lagi bangga. Yang kata Rasulullah ini disebut al-mujahirun. Orang yang berbuat dosa malam hari sudah Allah tutup, tapi pagi harinya dia ceritakan dengan bangga kepada orang lain. Misalnya malam harinya dia maling gitu. Allah tutup aibnya sampai nggak ketahuan dia maling. Tapi pagi-pagi dia ngobrol sama temennya. Malam gua habis ini. Ya, dapat segini. Langsung dibelikan minuman, langsung berjudi, langsung. Padahal itu Allah tutup aibnya. Tapi dengan bangga pada pagi harinya dia mengumbar. Dia kemudian menceritakan kepada teman-teman.
Nah, ini hatinya sudah mati, jiwanya sudah mati. Karena kata Rasulullah, setiap dosa atau maksiat yang dilakukan anak Adam, keturunan Adam, akan ada nuktatun sauda, akan ada noktah hitam di dalam jiwa, dalam hatinya. Semakin banyak dia melakukan dosa, maka noktah hitam itu semakin banyak, terus sampai pekat. Gimana sih Pak? Cermin, hati itu kan seperti cermin. Ada noda, terus makin lama makin berkarat. Wah, itu susah. Jangankan untuk ngaca orang lain, untuk berkaca dirinya sendiri aja udah gak bisa. Cermin itu kalau sudah kotor, kita juga malas ngebersihinnya, Pak. Bukan gak bisa, tapi semakin malas gitu. Tapi kalau cermin itu akan ada dosa. Ini kan tiap hari ada debu, Pak. Gak mungkin gak ada debu. Tapi karena rajin, ya terlihat kinclong aja. Terlihat bersih aja cermin. Kacanya. Kenapa? Nah, itu aktivitas tadi. Kita nggak akan pernah steril dari dosa. Tapi bukan berarti dengan alasan manusia itu tempat salah dan dosa, kita nggak membersihkannya gitu. Kan selalu kita seperti itu alasannya kan. Kenapa kamu begini lagi? Ya manusia kan nggak luput dari dosa dan kesalahan. Nanti gitu lagi terus alasannya. Padahal di sisi lain pun Allah sudah menyediakan sarana bersuci. Sarana membersihkan jiwa kita. Yang kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ciri orang yang bertakwa adalah mengiringi perbuatan salah dia dengan dia segera melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk dia. Ini kan ada. Manusia tidak luput dari dosa, betul. Nggak akan ada setiap hari kita tidak melakukan dosa. Tapi bukan menjadi dalih kemudian kita tidak ingin membersihkan jiwa kita. Allah sudah sediakan sarana. Salat sebagai pembersih, puasa sebagai pembersih, zakat sebagai pembersih. Tadi ibadah kurban sebagai pembersih. Bahkan ibadah haji pun yang sekilas kita melihatnya adalah ibadah harta, ibadah fisik, kesehatan kita. Sesungguhnya ibadah haji pun tujuan untuk membersihkan jiwa. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah diganjar orang yang hajinya mabrur itu tidak ada lagi pahala kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur. Bagaimana haji yang mabrur? Haji yang dapat merubah ya akhlak dia yang tadinya buruk sebelum haji menjadi lebih baik setelah pulang dari melaksanakan ibadah. Yang jiwanya penuh dengan dosa dan kemaksiatan menjadi berubah. Ya, yang tadinya nggak pernah ke masjid sebelum haji, kemudian setelah berhaji dia kemudian rajin ke masjid untuk dia mengistiqomahkan ibadah. Nah, itu haji mabrur. Ya. Itu aja, dan itu tidak ternilai dengan uang yang kita keluarkan. Mungkin 50 juta, 60 juta, ada yang sampai ratusan juta untuk berhaji. Untuk bisa daftar sekarang berangkatnya langsung saat itu juga. Itu kan sampai 300-an juta. Tapi tentu tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah sarana ibadah. Untuk ibadah ini sarana untuk tazkiyatun nafs. Nafsul lawwamah. Kita nafsul lawwamah. Artinya saat ini ya kita taat, mungkin kemudian beda waktu kita akan bermaksiat, melakukan dosa lain. Tapi setidaknya ada penyesalan. Yang bahaya nyesel, udah nyesel enggak, bangga dengan dosa. Ya. Dan yang ketiga nafsul ammarah. Ya, dalam surat Yusuf itu innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu nafsu itu lebih cenderung mengarahkan kita, memerintahkan kita kepada perbuatan buruk. Ayat ini kan berkaitan dengan Nabi Yusuf. Illa man rahimah rabbi, kecuali nafsu yang Allah rahmati, yang Allah pelihara. Saya tanya, Nabi Yusuf itu sebenarnya tergoda enggak? Suka enggak dengan Zulaikha? Suka enggak? Suka enggak Nabi Yusuf, Pak? Kalau lihat di kisahnya dalam Al-Quran. Suka, Pak. Bukti sukanya apa? Ketika Zulaikha menjadi janda, dinikahin. Kemudian dalam Al-Quran, laqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Zulaikha ada hasrat kepada Yusuf. Dan Yusuf juga ada hasrat. Ada, Pak.
cantik, berada di sebuah tempat yang tertutup, tersembunyi, cuman berdua, nafsu itu lebih cenderung. Itu kan ungkapan jujur Nabi Yusuf. Kalaulah aku tidak dirahmati oleh Tuhanku, maka jadi dosa itu dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf dirahmati, dijaga, dipelihara oleh Allah, seorang nabi. Maka ketika dijebaklah dalam tanda petik oleh Zulaikha di dalam kamar, ya, Nabi Yusuf itu kan melarikan diri mencari jalan keluar sehingga ditarik bajunya. Yang kata suami Zulaikha atau raja itu, kalau sobek bajunya koyak di belakang, maka yang salah memang Zulaikha. Tapi kalau yang koyak di depan yang salah Yusuf. Tapi kan faktanya memang tetap aja Yusuf yang dijatuh karena malu kan aja ini. Malunya apa, Pak? Mungkin di luaran akan jadi omongan, masa istri raja senang sama pelayan kan gitu. Ya, itu kan diomongin Zulaikha. Maka kata Zulaikha, dia belum lihat Yusuf sih. Ya, pelayan tapi mereka belum lihat Yusuf sih. Ya, ini istri raja cantik, Nabi Yusuf juga normal, ada hasrat dalam Al-Quran disebutkan, ada keinginan. Tapi kalau Allah tidak merahmati aku, menjadi. Kalau Allah tidak menjaga jiwa ini nafsu ini lebih cenderung kepada buruk, Pak. Memang nafsu itu lebih cenderung, maka disebut hawa nafsu, lebih cenderung kepada keburukan. Kalau bapak yang dijebak sama perempuan cantik gitu di kamar gimana? Bapak bukan lari sih ke jendela sama pintu, tapi ngunci gitu. Jendela dikunci, pintu dikunci, hordingnya ditutup. Kalau Nabi Yusuf cari jalan keluar itu memang dia lari ke jendela, lari ke pintu untuk membuka gitu, walaupun semua itu sudah ditutup oleh sudah dikunci. Kalau kondisi kita yang nutupin malah. Ya. Diisukan ini suka ke pelayanan, belum tahu mereka. Dalam beberapa hadis disebutkan 1/4 ketampanan makhluk bumi itu ada di Yusuf. 1/4-nya, berarti 3/4 itu dibagi-bagi, kita dapat berapa sebenarnya? Dapat 0, berapa gitu, Pak? Ya, ada juga yang menyebutkan separuh atau setengah. Makanya dalam Al-Quran, ketika istri-istri para pembesar itu kemudian diundang harus melihat Yusuf, kamu harus tahu, ngomongin aja saya suka sama pelayan, lihat dulu pelayannya kayak gimana. Ya, begitu pertama lihat saja mereka sudah takjub. Kamu baru pertama, saya setiap hari lihat Yusuf. Ya, maka kemudian mengucapkan, qulna hasyalillah. Hasyalillah itu masya Allah. Ya, mahadza bashar, ini sih bukan orang, ini bukan manusia, ini in hadza illa malakun karim, ini si malaikat. Itu kan pengakuan dari istri para pembesar ketika kemudian disuruh oleh Zulaikha, lihat dulu pelayannya kayak gimana. Bahasa kita jangan asal ngomong memfitnah, masa istri raja suka sama pembantu, suka sama pelayan. Begitu lihat, ini semua bukan manusia ini malaikat ini. Kalian baru pertama lihat udah salah motong buah. Aku tiap hari ketemu Yusuf. Ya 1/4 Pak, bayangkan. Ya. Yusuf cuma disuruh lewat saja di rombongan di kumpulan istri-istri pembesar. Kamu lewat aja. Mereka lagi ngupas buah. Lewat aja, nggak usah berhenti. Lewat begitu. Kalau bapak yang lewat ditimpukin mangga itu. Bukan salah ini, ngapain sih lewat-lewat kan gitu. Ya, berasa seolah jadi Nabi Yusuf gitu kan gitu. Ya. Ini saking jiwa. Maka Nabi Yusuf disebut innan nafsala ammaratun bisu. Jiwa itu, hawa nafsu itu lebih cenderung memerintahkan, mengarahkan kita kepada perbuatan illa ma rahimah rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati, dijaga, disayang.
Tapi kan untuk mendapat penjagaan dari Allah kan enggak serta-merta kita, Pak. Para nabi memang dipelihara, dijaga. Enggak mungkin para nabi utusan Allah itu melakukan perbuatan keji seperti itu. Ya. Nah, kita ini yang enggak ada jaminan dijaga. Bagaimana cara kita dilakukan wasilah-wasilah tadi? Ya, ibadah yang memang sudah disyariatkan oleh Allah untuk membersihkan jiwa kita. Bahkan ibadah ini bukan saja ibadah yang sifatnya ritual, Pak, atau yang sifatnya vertikal seperti sholat. Ibadah horizontal pun itu bisa membersihkan jiwa kita. Apa kata Rasulullah, idza aradta an talina qalbak, kalau kamu ingin melembutkan hatimu, membersihkan jiwamu, ya, maka at'imil masakin wamsah ra'sal yatam. Selalu berikan makan kepada mereka yang membutuhkan. Dan usaplah kepala anak yatim. Ini tentu ungkapan musap. Bukan kemudian bapak jajarin anak yatim, usap, terima kasih. Bukan. Mengusap itu, kepala itu kan isyarat sebuah kasih sayang. Ya, kita pelihara, jaga, kita biayai mungkin. Ya, kita jadi kafil anak yatim, jadi penjamin anak yatim, penanggung biayanya misalkan. Itu akan melembutkan hati kita. Karena gini, Pak, orang yang hatinya bersih senantiasa beribadah, ketika membantu orang itu ada sebuah kepuasan, bukan kepuasan fisik atau materi, jiwa. Karena udah jelas materi Bapak berkurang. Bapak punya uang 1 juta, dikasih ke orang yang membutuhkan 500.000, udah jelas berkurang, tinggal setengahnya 500.000. Sudah jelas. Tapi kenapa Bapak suka dan tidak kapok gitu membantu mereka yang membutuhkan? Karena ada kepuasan jiwa. Di situ kemudian jiwa kita dibersihkan. Dilembutkan kata Rasul. Kalau kamu ingin melembutkan hati kamu, kata Rasulullah, salah satunya usaha kepala anak yatim. Beri makan mereka yang membutuhkan, artinya beribadah. Ya, kita kan suka terharu, Pak, bantu, kasih, tidak terasa kitanya yang netes air mata. Dan ketika kita membantu, lalu keluar doa-doa dari orang yang kita bantu, itu tunggu keajaiban dari Allah kita. Karena doa orang yang sedang dalam kondisi susah, apalagi dia kelaparan, udah 2 hari nggak makan, itu nggak ada hijab. Ya, ibaratnya kayak terzolimi kan, gitu. Terzolimi oleh keadaan, memang dia nggak bisa makan karena memang nggak punya uang untuk beli makanan, nggak punya makanan yang dia bisa makan. Ya, akhirnya dia nahan lapar, gitu, megangin perut 2 hari udah nggak makan. Ya, lalu kemudian kita bantu, keluar darinya doa-doa, terima kasih Pak, mudah-mudahan keluarga Bapak sakinah atau keluarga Bapak berkah, rezeki Bapak itu mustajab itu. Ya, kalau Allah memerintahkan kita membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, karena di situ akan ada pertolongan Allah untuk kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba selama si hamba itu masih mau menolong saudara. Jadi bukan saja ibadah yang sifatnya vertikal atau ritual, ibadah sosial horizontal pun bisa mensucikan jiwa kita, bisa membersihkan diri kita. Kan dengan berbagi begitu kan hilang rasa dengki, hilang rasa kita terikat dengan dunia ataupun tamak dengan dunia. Bersih jiwa kita. Itu kan terimplementasikan dengan zakat. Zakat kan ibadah sosial juga. Ya, karena itu dengan sesama manusia. Kalau sholat kita dengan Allah memang nggak ada langsung hubungan dengan manusia. Tetapi bagaimana dengan zakat, ibadah kurban, sedekah, itu langsung. Bahkan menghilangkan sesuatu yang membahayakan dari jalan saja, itu selemah-lemah atau serendah-rendah iman. Itu aja udah bisa membersihkan. Ya, ikhwatiman rahimakumullah, itulah tazkiyatun nafs. Ya, dalam Islam tujuannya adalah semua tujuan ibadah yang Allah perintahkan bertujuan untuk membersihkan jiwa. Karena hanya jiwa yang bersih, yang selamat, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan, yang akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat zatnya yang maha agung, yang maha mulia. Ya, bagaimana mungkin kita yang kotor bisa melihat yang maha suci? Itu kan enggak. Maka disucikan dulu. Ya, maka kita bersihkan dulu. Ya.
rutin istiqomah dalam beribadah, insya Allah walaupun ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan karena itu sebuah keniscayaan pada diri manusia, tapi dengan kita merutinkan ibadah kita, Allah akan hapus kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan tadi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita untuk senantiasa membersihkan jiwa dan diri kita sampai Allah Subhanahu wa taala insyaallah mempertemukan kita di surga nanti. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Tidak ada yang bertanya? Enggak ada? Cukup ya? Silakan. Bagaimana memaknai tindakan pada sampai tadi bisa bilang orang yang sudah melaksanakan karena ada beberapa orang yang pada hati beberapa kita ada yang bisa untuk sesuatu yang kita kan orang ini bisa Iya, ibadah itu kan dalam Islam gitu. Ada yang melibatkan fisik, ya, aktivitas fisik seperti sholat, ya, termasuk juga haji, termasuk juga puasa, itu kan melibatkan fisik. Ada yang kemudian juga lisan, misalkan seperti zikir, ya, bertasbih. Ada yang kemudian fikir juga, alladzina yatafakkaruna fi khalqis sama. Kita mentafakuri penciptaan langit dan bumi, itu kan melibatkan akal kita, ya, pikiran kita. Kemudian ada amaliyah qalbiyah, ada amalan hati, ya. Amalan hati ini biasanya para ulama menyebutkan seperti ikhlas, ya, ridho, ya. Tetapi itu semua perlu riyadhah, perlu latihan dengan menggunakan fisik kita juga, ya, melibatkan fisik kita, ya. Jadi kalau hanya sekedar hati saja tanpa melibatkan fisik kita juga, ya, itu tidak akan maksimal nanti, ya. Memang ada hal-hal yang memang hanya hati misalnya, tetapi itu penilaiannya amaliyah qalbiyah, ya. Kayak ikhlas itu bukan amalan fisik, memang amalan hati, sehingga tidak ada orang yang tahu gitu ya, dia ikhlas atau enggak kan gitu, enggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ibnu Qayyim, mau tahu orang ikhlas atau tidak ya dia diri sendiri. Gimana? Kalau dia lagi banyak orang dengan tidak ada orang, ibadahnya sama, enggak berubah, insyaallah dia ikhlas. Tapi kalau udah beda, ingin mengetahui ikhlas atau tidak, lagi banyak orang luar biasa gitu, khususnya kalau enggak ada orang, sholatnya super ekspres, ya. Nah, ini sudah berbeda. Berarti memang ada tujuan lain gitu kan. Amaliyah qalbiyah. Nah, sedangkan terkait dengan seperti orang ya tasawuf misalkan sufi. Tasawuf atau sufi itu yang benar itu kan memang mereka tujuannya tazkiyatun nafs juga sebenarnya. Ya. Di zaman Rasulullah, mereka itu sudah ada, ahlus sufa itu sudah ada. Mereka yang menyendiri di pojokan Masjid Nabawi kan disebut ahlus sufa. Ya. Tetapi kemudian dalam perkembangannya ada penyimpangan. Seolah anti dunia kan gitu. Akhirnya pakaiannya harus compang-camping gitu kan. Menunjukkan zuhud. Ya. Sedangkan Rasulullah suka orang yang berpenampilan rapi, wangi, bersih kan gitu ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Ya. Tapi kemudian dia dimaknai zuhud. Zuhud itu kan amalan dari Islam juga. Tapi bukan berarti kemudian dia anti terhadap dunia sehingga berpenampilan seadanya misalnya. Atau pokoknya ada yang menyebutkan biarinlah tampilan fisik kayak gimana, yang penting hatinya. Enggak begitu juga. Karena hati itu pasti akan kalau hati dia baik, bahkan akan mendorong jasad yang lain untuk baik juga. Maka kata Rasulullah,
Ya Rasulullah, kami suka pakai pakaian bagus, sendal yang bagus, apakah itu termasuk sombong? Enggak. Karena Allah juga suka kepada keindahan. Ya, sombong itu hati di dalam batalul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Jadi selama Bapak pakai pakaian bagus tanpa ingin melecehkan manusia atau menolak kebenaran, nggak jadi masalah. Bahkan Allah suka, kata Rasulullah, ketika seorang hamba memperlihatkan rizki yang sudah Allah turunkan kepadanya. Ini Bapak gaji 100 juta, sendal jepit misalkan, ya, apa nggak boleh? Ya silakan. Tetapi kemudian perlihatkanlah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ada yang jangan lihat tampilannya, yang penting hatinya. Justru hati itu yang kita nggak bisa teropong. Itu urusan dia dengan Allah. Kita akan melihat keimanan seseorang dari bentuk fisiknya, dari kemudian tampilan luarnya. Apa? Ketika dia istiqomah dalam ibadah, ya kita husnuzon, keimanannya memang sedang naik. Ya, betul, memang kita tidak boleh menilai orang itu dari tampilannya. Hatinya, masalahnya hati cuma Allah yang tahu. Nahkum bizawahir. Kita cuma bisa menilai seseorang dengan zahirnya, wallahu a'lamu bissarair. Tapi untuk yang rahasianya ya Allah yang tahu. Ya. Jadi tidak selamanya disebutkan jangan lihat tampilannya, lihat hatinya, itu kemudian benar. Ingat Pak, gudang garam itu isinya bukan garam tapi rokok. Ya. Iya kan? Jangan lihat tampilannya. Gudang garam isinya bukan garam, ternyata rokok gitu Pak. Jadi perlu juga lihat isinya gitu kan. Gitu. Tapi terkait dengan hati ya. Nah, ajaran tasawuf ini kemudian mengalami penyimpangan. Ya. Dengan cara-cara dia ingin membersihkan hati, tapi dengan cara-cara yang tidak Rasulullah atau Allah dan Rasulnya contohkan. Ya seperti amalan yang tadi, mungkin puasa mati geni lah. Enggak mati geni ya mati beneran nanti. Puasa tiap hari enggak buka-buka. Atau berendam tengah malam di kali apa, di sungai apa, di air terjun apa. Bukannya ini malah dia subuhnya ditemukan meninggal dunia, gimana? Ya. Kalau membersihkan jiwa itu tazkiyatun nafs dengan amalan yang memang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, gitu. Jadi tasawuf awalnya memang ada, kemudian sesuai itu tazkiyatun nafs dan akhlakul karimah. Bagaimana kita belajar untuk ikhlas, untuk ridho dengan ketentuan Allah. Kan itu perlu riyadhah, perlu latihan. Salah satu latihannya dengan kita melaksanakan ibadah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amaliyah qalbiyah ada ya, seperti tadi ikhlas, ridho, itu semua tempatnya di dalam hati. Ya. Termasuk takabur itu tempatnya di dalam hati juga ya. Maka orang yang pakai sendal bagus, pakai pakaian yang bagus, jangan kita langsung vonis dia sombong, belum tentu kan. Ya, karena memang amaliyah qalbiyah dalam hati yang memang menentukan seseorang gitu ya. Allah. Ada lagi? Cukup? Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua hadirin yang ada di tempat dan juga yang mungkin ada di kediamannya masing-masing melalui Zoom. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita tutup kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.